Bibiku yang kaya mewariskan segalanya kepadaku. Orang tuaku yang meninggalkanku tiba-tiba muncul. Aku dibesarkan bukan oleh ayah dan ibuku, melainkan oleh bibiku yang selama ini menganggapku seperti anak sendiri. Dialah yang mengajarkanku arti kasih sayang, perjuangan, dan kesetiaan. Namun siapa sangka, di balik kelembutannya, bibiku menyimpan harta yang luar biasa besar. Hari itu, dunia seakan berhenti ketika pengacara keluarga membacakan wasiat. Semua orang terdiam, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Seluruh harta peninggalan bibiku, rumah mewah, tanah luas, bisnis yang menguntungkan, semuanya jatuh ke tanganku, seorang keponakan yang dianggap tak punya siapa-siapa. Namun, sebelum aku sempat menarik napas lega, badai itu datang. Orang tuaku, yang telah lama menghilang dan meninggalkanku saat aku masih kecil, tiba-tiba muncul kembali. Dengan wajah tanpa rasa bersalah, mereka berdiri di depan pintu rumah peninggalan bibiku, seakan-akan mereka punya hak atas semua yang telah diwariskan padaku. Air mataku jatuh bukan karena bahagia, tetapi karena luka lama yang tiba-tiba terbuka kembali. Bagaimana bisa mereka kembali saat aku sudah memiliki segalanya? Dan mengapa sekarang, setelah bertahun-tahun membiarkanku hidup tanpa kasih orang tua, mereka mendadak ingin mendekatiku? Mereka masuk ke rumah itu dengan langkah penuh percaya diri, seolah-olah dinding megah peninggalan bibiku masih menyimpan nama mereka. Aku hanya berdiri terpaku, menatap wajah yang dulu pernah kuimpikan memberi kasih sayang, namun kini hanya menimbulkan luka yang dalam. Kami orang tuamu, darahmu mengalir dari kami, kata mereka, seakan-akan kalimat itu cukup untuk menghapus semua tahun kesepian. Tapi hatiku berteriak, darah memang mengikat, tapi cinta yang hilang tak bisa begitu saja dikembalikan. Mereka duduk di ruang tamu, tanpa diminta, seakan rumah ini memang milik mereka sejak awal. Tatapan mereka berputar ke sekeliling ruangan, penuh rasa iri dan lapar, seperti singa yang mencium bau daging segar. Aku bisa merasakan bahwa kehadiran mereka bukan karena rindu, tetapi karena warisan yang kini berada dalam genggamanku. Bibiku pernah berpesan sebelum meninggal, hati-hati dengan mereka yang mengaku keluarga, karena terkadang darah sendirilah yang menusuk paling dalam. Dan sekarang, pesan itu bergema begitu kuat di kepalaku. Aku mencoba tenang, meskipun hatiku diliputi campuran marah, benci, dan takut. Kau tahu, semua ini seharusnya menjadi milik kami, ucap ayahku dengan nada dingin. Aku ingin tertawa pahit, seharusnya. Sejak kapan mereka peduli pada diriku atau pada bibiku? Ibuku menatapku dengan mata berair, seakan-akan memainkan peran korban dalam sebuah drama murahan. Kami menyesal, kami hanya ingin memperbaiki segalanya, katanya. Tapi dalam sorot matanya, aku tidak melihat penyesalan. Aku hanya melihat perhitungan. Mereka mulai bercerita tentang alasan mereka meninggalkanku. Katanya, mereka terjebak dalam masalah keuangan besar dan harus mengorbankan aku agar bisa bertahan hidup. Aku hampir tak percaya telingaku, seolah-olah aku hanyalah barang dagangan yang bisa dibuang demi keuntungan mereka. Bibiku tidak pernah menceritakan alasan sebenarnya mengapa orang tuaku meninggalkanku. Kini, potongan rahasia itu mulai terbuka, namun dengan cara yang paling menyakitkan. Mereka menuntut agar aku membagi harta warisan itu. Kau anak kami, dan kami berhak atas bagian ini, kata ayahku dengan suara yang semakin meninggi. Aku menjawab dengan dingin, di mana kalian ketika aku menangis sendirian malam demi malam? Di mana kalian ketika aku kelaparan dan hanya bibiku yang menghiburku? Pertanyaan itu mengguncang ruangan, namun tidak membuat mereka diam. Sebaliknya, wajah mereka justru berubah penuh kebencian. Malam itu aku mendengar mereka berbisik di balik pintu kamar. Kata-kata samar itu jelas. Mereka merencanakan sesuatu untuk mengambil apa yang bukan hak mereka. Kalau dia tidak mau memberikan dengan sukarela, kita paksa, begitu kalimat yang menusuk telingaku. Darahku berdesir, jantungku berdegup kencang. Aku sadar,
Warisan ini bukan hanya membawa kekayaan, tetapi juga bahaya yang tak pernah kubayangkan. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan. Mereka mulai membawa orang-orang asing ke rumah, mengaku sebagai teman lama. Tapi dari cara mereka memandangku, aku tahu mereka bukan teman. Mereka adalah sekutu dalam rencana jahat. Aku merasa rumah yang dulu penuh kenangan indah bersama bibiku kini berubah menjadi sarang intrik. Setiap sudut seakan berbisik, memperingatkanku akan ancaman yang semakin dekat. Aku menemukan surat lama yang ditulis bibiku. Di dalamnya, dia menuliskan peringatan tentang masa lalu orang tuaku. Mereka bukan hanya meninggalkanmu karena miskin, ada rahasia kelam yang mereka sembunyikan. Surat itu membuat tubuhku gemetar. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh kedua orang tuaku? Malam berikutnya, pertengkaran besar terjadi. Mereka menuduhku tidak tahu berterima kasih, menyebutku anak durhaka yang berani melawan orang tua. Aku membalas dengan suara penuh amarah, "Kalian bukan orang tua bagiku." Keluarga sejati tidak akan pernah meninggalkan darah dagingnya sendiri. Kata-kataku membuat wajah mereka merah padam. Namun aku tidak peduli, seluruh rasa sakit yang kupendam selama ini akhirnya meledak. Ibuku menangis keras, tapi aku tahu air mata itu bukanlah ketulusan, melainkan senjata. Ayahku menatapku dengan dingin, penuh ancaman yang tak terucap. Aku bisa merasakan bahwa pertarungan ini baru saja dimulai. Warisan bukan lagi sekadar harta. Ia telah berubah menjadi medan perang. Dan dalam perang ini, musuh terbesarku bukanlah orang asing, melainkan darah dagingku sendiri. Pagi itu aku bangun dengan rasa gelisah. Suasana rumah begitu sunyi, namun justru kesunyian itu membuatku semakin curiga. Aku berjalan menyusuri koridor, merasakan hawa dingin yang tak biasa, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik keheningan. Saat aku membuka pintu ruang tamu, aku mendapati beberapa dokumen berserakan di meja. Di antara kertas-kertas itu, ada fotokopi akta tanah dan surat kepemilikan aset. Aku tahu aku tak pernah mengeluarkan dokumen itu dari brankas, yang berarti seseorang telah membobolnya diam-diam. Aku langsung menutup kembali kertas-kertas itu, berusaha tidak menunjukkan kepanikan. Jika mereka tahu aku sudah menyadari permainan mereka, aku akan kehilangan kendali atas situasi. Aku harus lebih cerdas dari mereka. Pada sore hari, ibuku mencoba mendekatiku lagi dengan wajah lembut. Ia membawakan teh hangat, seakan-akan ingin mengulang peran seorang ibu yang peduli. Namun, aku hanya melihat sebuah akting murahan di balik setiap senyumannya. "Kau harus percaya pada kami, Nak," katanya sambil menatapku dalam. "Semua yang kami lakukan dulu ada alasannya." Kata-kata itu bagai racun yang dibungkus madu. Aku menahan diri untuk tidak langsung membalas. Dalam hati, aku tahu setiap kalimat yang keluar dari mulut mereka hanyalah jebakan. Mereka ingin melemahkanku, membuatku ragu, agar akhirnya aku menyerahkan segalanya tanpa perlawanan. Malam itu aku pergi ke kamar bibiku, tempat yang selalu memberiku rasa aman. Di sana, aku menemukan kotak kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kotak itu terkunci rapat, tapi aku berhasil membukanya dengan kunci cadangan yang kusimpan. Di dalamnya ada foto lama, aku masih bayi, digendong oleh bibiku, sementara kedua orang tuaku berdiri agak jauh, tanpa senyum di wajah mereka. Bahkan sejak saat itu, aku bukanlah prioritas mereka. Ada juga sebuah catatan singkat. Jika mereka kembali, jangan pernah percaya. Mereka meninggalkan lebih dari sekadar luka. Mereka meninggalkan kegelapan yang bisa menghancurkanmu. Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku sadar bahwa apa yang kusangka sebagai pengkhianatan biasa ternyata jauh lebih dalam. Ada rahasia besar yang selama ini terkubur rapi, dan bibiku sudah mengetahui semuanya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengikuti ayahku secara diam-diam ketika ia keluar rumah. Ia tidak menyadari bahwa aku mengintainya dari kejauhan, berjalan di antara kerumunan. Langkahnya membawanya ke sebuah gedung tua di pinggiran kota.
Gedung itu tampak usang, namun dari dalam terdengar suara orang-orang berbicara dengan nada serius. Aku bersembunyi di balik pintu setengah terbuka, mencoba mendengar lebih jelas. Anaknya terlalu keras kepala, suara ayahku terdengar jelas. Kalau dia terus menolak, kita harus mengambil tindakan lebih tegas. Hatiku berdegup kencang mendengar rencana jahat itu. Orang lain di ruangan itu menimpali dengan tawa dingin. Kalau perlu, kita buat dia terlihat gila, supaya semua orang percaya bahwa dia tak pantas mengelola warisan itu. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kudengar. Orang tuaku sendiri berencana menghancurkan reputasiku demi mendapatkan harta. Inilah puncak dari pengkhianatan darah sendiri. Dengan hati bergetar, aku kembali ke rumah tanpa diketahui mereka. Aku harus berpura-pura tidak tahu apa-apa, sambil merencanakan langkah berikutnya. Malam itu aku menatap cermin cukup lama. Wajahku sendiri terlihat asing, penuh luka batin yang semakin dalam. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku siap berperang melawan darah dagingku sendiri? Namun pilihan itu tidak lagi milikku. Mereka telah memulai permainan kotor ini, dan jika aku diam saja, aku akan kalah. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan yang makin terasa. Mereka mulai mengatur rumah seperti milik mereka sendiri, mengubah tata letak, memanggil orang luar masuk tanpa izinku. Aku merasa seperti orang asing di rumah peninggalan bibiku sendiri. Aku tahu aku harus melawan dengan cara yang lebih cerdas. Aku mulai menghubungi pengacara keluarga bibiku, mencari tahu apakah ada cara hukum untuk melindungi diriku dari klaim mereka. Sang pengacara memberiku kabar mengejutkan. Ada tambahan surat wasiat yang belum pernah dibuka. Surat itu disimpan di ban dan hanya bisa diambil olehku dengan tanda pengenal resmi. Hatiku bergetar. Jika benar ada dokumen lain, mungkin itu bisa menjadi tameng terakhirku. Namun aku harus bergerak cepat karena aku yakin orang tuaku juga mengetahui keberadaan surat itu. Saat aku hendak keluar rumah, ibuku menahanku dengan senyuman palsu. "Kau mau kemana, Nak? Jangan tinggalkan kami lagi." Kata-katanya terasa seperti belenggu yang ingin menahanku. Aku hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Aku hanya butuh udara segar." Sambil berdoa dalam hati agar ia tidak curiga dengan rencanaku. Dalam perjalanan menuju ban, aku merasa ada mobil yang terus mengikutiku. Keringat dingin membasahi tengkukku. Aku mempercepat langkah, berpura-pura tidak sadar. Setiap langkah terasa berat, namun aku tidak boleh berhenti. Surat itu mungkin satu-satunya jawaban yang bisa menyelamatkanku dari jerat pengkhianatan keluarga. Setibanya di ban, aku menyerahkan dokumen identitasku. Petugas membuka brankas khusus dan menyerahkan sebuah amplop coklat besar. Tanganku bergetar saat menerimanya. Aku membuka amplop itu di ruang pribadi. Di dalamnya ada surat tulisan tangan bibiku yang lebih panjang dari wasiat pertama. Kata-kata di sana menusuk hatiku. Jika kau membaca ini, berarti mereka telah kembali. Dengarlah baik-baik. Orang tuamu meninggalkanmu bukan karena miskin, tapi karena terikat pada utang dosa masa lalu yang melibatkan nyawa orang lain. Tubuhku seakan membeku. Utang dosa, nyawa orang lain, rahasia apa yang selama ini disembunyikan oleh mereka? Surat itu melanjutkan, mereka pernah mengkhianati seseorang yang sangat berbahaya, dan untuk melarikan diri dari konsekuensi itu, mereka meninggalkanmu agar kau tidak terseret. Air mataku jatuh. Jadi selama ini, aku hanyalah tameng dari kesalahan mereka. Mereka meninggalkanku bukan untuk menyelamatkanku, melainkan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Bibiku menutup suratnya dengan kalimat tegas. Jika mereka mencoba merebut apa yang kumiliki, lawanlah. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Jangan biarkan masa lalu mereka menghancurkan masa depanmu. Aku menggenggam surat itu erat-erat, seolah kekuatan bibiku mengalir melalui kertas tersebut. Kini aku memiliki bukti bahwa aku memang penerus sah, bukan penghalang. Saat kembali ke rumah, suasana berubah semakin mencekam.
Mereka menatapku dengan curiga, seperti mengetahui bahwa aku menyimpan sesuatu yang bisa meruntuhkan rencana mereka. Ayahku mendekat, suaranya rendah namun penuh ancaman. Apa yang kau sembunyikan? Jangan pikir kau bisa menang melawan kami. Aku membalas tatapannya dengan keberanian yang baru saja kutemukan. Aku tidak takut lagi. Semua yang kalian sembunyikan akan segera terungkap. Wajah mereka berubah pucat, namun dalam sekejap digantikan amarah yang membara. Pertengkaran pun pecah lagi, kali ini lebih sengit, dengan kata-kata penuh kebencian yang menusuk jantungku. Aku menahan tangis, memilih berdiri tegak. Mereka harus tahu bahwa aku tidak akan menyerah meski harus melawan darahku sendiri. Malam itu aku mengunci kamarku rapat-rapat. Duduk di tepi ranjang sambil memikirkan langkah selanjutnya. Aku sadar, pertempuran ini akan segera mencapai puncaknya. Esoknya, aku mendapati bahwa beberapa barang berhargaku hilang. Perhiasan bibiku, dokumen kecil, bahkan foto lama, semua lenyap begitu saja. Aku tahu itu bukan kebetulan. Mereka mulai mencuri sedikit demi sedikit, mencoba melemahkanku. Aku tidak bisa hanya bertahan. Aku harus menyerang balik. Aku memutuskan untuk mengumpulkan bukti tentang masa lalu kelam mereka, agar kebenaran terbongkar di hadapan semua orang. Aku mulai menghubungi orang-orang lama yang pernah bekerja dengan mereka. Dari cerita-cerita yang kudengar, potongan puzzle mulai menyatu. Ternyata, mereka pernah terlibat dalam bisnis ilegal, sesuatu yang bisa menghancurkan nama baik keluarga jika terungkap. Aku merasa jijik mengetahui bahwa orang tuaku sendiri tega melakukan itu, sementara bibiku berjuang sendirian membesarkanku dengan penuh kasih. Namun aku juga sadar, jika aku membuka semuanya terlalu cepat, aku bisa menjadi target balas dendam mereka. Aku harus berhati-hati, memainkan permainan ini dengan cerdas. Aku menatap keluar jendela malam itu. Langit tampak gelap pekat, seolah mencerminkan kekacauan dalam hidupku. Namun di balik kegelapan itu, aku tahu ada cahaya yang harus kuraih. Aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan mereka merebut warisan ini. Tidak hanya harta, tetapi juga warisan cinta dan perjuangan bibiku. Pertarungan ini belum berakhir. Justru, semuanya baru saja dimulai. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berpura-pura lebih ramah kepada mereka. Aku ingin melihat sampai sejauh mana mereka berani memainkan peran sebagai orang tua yang tiba-tiba kembali. Dalam hati, aku tahu, semakin mereka merasa aman, semakin mudah bagiku membongkar topeng mereka. Mereka tampak senang dengan sikapku yang sedikit melunak. Ayahku mulai berbicara lebih banyak, seakan ingin menunjukkan perannya kembali sebagai kepala keluarga. Namun setiap kata yang keluar darinya terdengar seperti racun yang dibungkus dengan senyum palsu. Ibuku bahkan mulai bercerita tentang masa lalu yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun. Ia mengisahkan bagaimana dulu mereka berjuang keras demi masa depan keluarga. Aku hanya mendengarkan dalam diam, tahu betul itu hanyalah setengah kebenaran. Sambil tersenyum, aku bertanya, kalau benar begitu, mengapa aku harus tumbuh tanpa kasih sayang kalian? Pertanyaan itu membuat wajah mereka menegang sesaat, namun dengan cepat mereka menutupinya dengan tawa kaku. Aku merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perebutan harta. Rahasia itu menjerat mereka, dan cepat atau lambat akan terkuak dengan sendirinya. Malamnya aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu singkat, jangan percaya pada mereka. Aku tahu siapa sebenarnya orang tuamu. Jantungku berdetak kencang membaca kalimat itu. Aku mencoba menelepon balik nomor itu, tapi sudah tidak aktif lagi. Misteri baru muncul, seolah bayangan masa lalu terus mengejarku. Pikiranku kacau sepanjang malam. Siapa yang mengirim pesan itu? Apakah seseorang dari masa lalu orang tuaku, atau ada pihak lain yang ingin memperingatkanku? Aku tidak tidur sama sekali malam itu. Setiap suara kecil di rumah membuatku waspada. Setiap langkah di koridor membuatku menahan napas.
Aku merasa sedang diawasi, bahkan di dalam kamarku sendiri. Saat fajar menyingsing, aku mendengar suara gaduh dari ruang bawah. Aku turun dengan hati-hati dan menemukan ayahku sedang mengobrak-abrik laci meja. Ketika melihatku, ia tersenyum dingin. Aku hanya mencari sesuatu yang hilang. Aku tahu persis apa yang ia cari. Surat rahasia dari bibiku yang kini kusimpan dengan hati-hati. Jika surat itu jatuh ke tangannya, habislah aku. Dengan tenang aku berkata, kalau memang ada yang hilang, mungkin lebih baik tanyakan padaku daripada mengacak-acak rumah orang lain. Kalimat itu membuat wajahnya merah padam, tapi ia berusaha menahan diri. Setelah itu, aku semakin yakin aku tidak bisa lagi menunda. Aku harus mengungkap kebenaran mereka sebelum mereka menginjakku lebih dalam. Aku kembali menemui pengacara, menyerahkan surat asli bibiku sebagai bukti. Wajah pengacara itu berubah serius setelah membacanya, seolah ia juga baru menyadari seberapa gelap masa lalu keluargaku. Jika ini benar, maka mereka bukan hanya kehilangan hak moral sebagai orang tua, tapi juga bisa dijerat secara hukum, katanya dengan nada tegas. Kata-kata itu memberiku sedikit kekuatan, namun sekaligus rasa takut. Jika mereka tahu aku sudah melibatkan hukum, mereka pasti akan semakin nekat. Benar saja, malam berikutnya aku mendengar percakapan keras dari kamar mereka. Ayahku marah besar, menuduh ibuku terlalu lembek. Kalau dia tidak menyerahkan, kita harus merebut dengan cara lain. Jangan tunggu lebih lama. Aku menahan napas di balik dinding, mendengarkan setiap kata. Rencana mereka sudah di ujung tanduk. Aku tahu, bentrokan besar tak bisa dihindari lagi. Pagi harinya aku mendapati pintu kamarku sudah tidak terkunci dari dalam. Seseorang jelas-jelas telah masuk diam-diam. Aku memeriksa semua barang, dan ternyata kunci kecil tempat aku menyimpan dokumen penting telah hilang. Dadaku terasa sesat. Mereka sudah semakin berani, semakin terang-terangan. Aku sadar aku tidak bisa hanya bertahan. Aku harus menyerang balik. Aku memutuskan untuk menyingkap sedikit kebenaran di depan mereka. Saat sarapan, aku menatap mereka dengan dingin dan berkata, "Aku tahu kenapa kalian meninggalkanku dulu. Itu bukan karena miskin, tapi karena dosa besar yang kalian sembunyikan." Wajah mereka berubah pucat dalam sekejap. Sendok di tangan ibuku terjatuh ke lantai, dan ayahku menegang seperti patung. Mereka tidak menyangka aku sudah sejauh itu mengetahui rahasia. "Dari mana kau tahu semua itu?" tanya ayahku dengan suara bergetar, mencoba tetap tenang. Aku hanya menjawab, "Aku tahu lebih banyak dari yang kalian kira." Setelah itu, rumah menjadi medan perang tanpa kata. Mereka mengawasiku setiap langkah, sementara aku berpura-pura tidak takut. Tegangan di udara semakin menyesakkan. Di dalam hati, aku tahu mereka akan segera melakukan sesuatu yang nekat. Dan ketika hari itu tiba, aku harus siap. Aku tidak akan menjadi korban lagi. Malam berikutnya, aku sengaja meninggalkan lampu ruang tamu menyala dan duduk di kursi dengan surat bibiku di tangan. Aku ingin mereka tahu bahwa aku siap berhadapan. Tak lama kemudian, ayahku masuk dengan wajah penuh amarah. Ia menatap surat di tanganku, lalu berkata dengan nada mengancam, "Itu bukan milikmu. Berikan padaku sekarang juga." Aku menatap matanya tanpa gentar. "Ini bukan hanya milikku, tapi juga bukti siapa kalian sebenarnya. Dunia harus tahu siapa kalian sesungguhnya." Ibuku berusaha menengahi, menangis dan memohon agar aku tidak melibatkan orang lain. Namun bagi telingaku, tangisan itu hanya terdengar seperti akting putus asa untuk menyelamatkan diri mereka. Malam itu menjadi awal pertarungan terakhir. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi kepura-puraan. Semua rahasia akan terbongkar, dan hanya ada satu pihak yang akan berdiri sebagai pemenang. Ayahku maju dengan tangan terangkat, hendak merampas surat itu dari genggamanku. Tapi sebelum ia sempat menyentuhku, aku berteriak lantang, "Kalau kalian berani, lakukan di depan dunia. Kamera ini sudah merekam semuanya sejak tadi."
Mereka terdiam. Wajah mereka pucat pasi saat melihat lampu kecil kamera yang berkedip di meja. Semua kata ancaman, semua kebohongan, telah terekam jelas tanpa bisa diputar balik. Dengan suara bergetar, ibuku berusaha meraih lenganku. "Nak, jangan lakukan ini. Kami keluarga, kau tidak boleh menghancurkan kami." Namun bagiku, kata keluarga dari mulutnya terdengar seperti pisau berkarat yang sudah lama menancap di hatiku. Aku berdiri, menatap mereka dengan kemarahan yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Keluarga sejati tidak pernah meninggalkan, apalagi mengkhianati. Kalian sudah kehilangan hak untuk menyebut diri kalian orang tuaku. Ayahku meraung marah, mencoba meraih kamera itu, tapi suara sirene polisi mendadak terdengar dari luar rumah. Aku sudah lebih dulu menghubungi pengacara dan pihak berwenang, menyerahkan bukti lengkap pengkhianatan dan dosa mereka. Pintu rumah didobrak, polisi masuk dengan senjata terangkat. Dalam hitungan detik, ayah dan ibuku diborgol, berteriak panik sambil menyalahkanku. Namun aku hanya berdiri tegak, menatap mereka pergi tanpa setetes pun air mata. Saat mobil polisi membawa mereka menjauh, aku merasakan beban berat yang selama ini menghimpit dadaku akhirnya runtuh. Bibiku benar, kadang musuh terbesarmu bukanlah orang asing, tapi darah dagingmu sendiri. Aku kembali masuk ke rumah, menutup pintu perlahan. Ruang tamu yang tadi dipenuhi teriakan kini hanya menyisakan keheningan. Di meja, surat bibiku tergeletak, seakan menjadi saksi bahwa kebenaran akhirnya menang. Aku menatap ke langit malam melalui jendela. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Tidak lagi ada bayangan masa lalu yang menghantui, tidak ada lagi permainan kotor yang membelenggu. Hanya ada aku dan warisan cinta bibiku yang harus kujaga. Dan di lubuk hatiku, aku berjanji, kisah kelam ini akan menjadi penutup luka. Aku akan membangun masa depan dengan kekuatan sendiri, tanpa lagi menoleh pada mereka yang pernah menyebut diri mereka keluarga. Kini, drama keluarga itu berakhir, dengan kebenaran yang membakar habis semua kebohongan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Orang dengan tangan terlipat. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentang drama keluarga penuh rahasia dan kejutan ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami, dan itulah yang membuat kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah yang lebih mengharukan dan mengejutkan lagi. Dan jangan lupa, bergabunglah bersama komunitas kami. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.